수도 있어요. 소원이 안 되네. Hai, selamat datang kembali di channel Akar Cerita. Di video kali ini, aku akan merangkum sebuah film berjudul Project Silent yang dirilis pada 12 Juli 2004. Film ini menceritakan tentang sebuah proyek rahasia pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan senjata anti-teroris yang dilatih untuk beroperasi dalam keheningan tanpa suara. Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pertemuan di Kementerian Pertahanan dan anggota DPR sedang membahas negosiasi untuk pembebasan para tawanan dengan kelompok teroris. Dalam rapat itu, salah satu anggota DPR tak setuju atas pengajuan yang diberikan oleh Direktur Menteri Pertahanan karena ia meminta untuk menunda negosiasi pembebasan tawanan selama 1 bulan lagi dan mengambil cara lain. 그러다 우리 대원들까지 또 희생당하면요. 일단 한 달. 그게 국가안보실장으로서 할 얘기예요? Tak lama itu, Wakil Direktur Menteri Pertahanan bernama Jung memberikan pembelaan terhadap Kepala Menteri jika negosiasi ini tidak berdampak baik bagi mereka karena para teroris hanya ingin negosiasinya berakhir dengan uang tanpa menjamin keselamatan para tawanan. 첫째, 무장단체들의 협상을 장기간 지연시키면서 몸값을 높이려고 이는 안 죽을 거니까 구출할 필요가 없다. 그동안 안보실장 대선지 보입니다. 비서실장님, 선거를 떠나 구출 작전을 미룬다는 거는 국가 공... 그 과반수의 국민들은 좀 더 현명한 정부의 정무적 판단을 기대하고 있습니다. 이 행정... Setelah rapat itu, Kepala Menteri Pertahanan memberikan uang kepada Jung karena Jung telah berani menjelaskan dan membelanya di depan para anggota DPR korupsi itu. Singkat cerita, Jung yang kini berada di rumah hanya tinggal berdua bersama putrinya bernama Yung Min. Hubungan Jung dan putrinya sudah tak baik lagi setelah istrinya meninggal beberapa bulan yang lalu. Namun Jung sebagai ayah tetap sabar dan memprioritaskan pendidikan putrinya untuk bisa bersekolah di luar negeri. 네? 그걸 왜 아빠가 판단해? 야, 아빠니까 얘기하지 누가 얘기야? 너 자꾸 이런... Tak lama itu, Jung yang akan mengantar putrinya ke bandara pun berhenti terlebih dahulu untuk mengisi bensin di SPBU terdekat. Di saat ingin membayar bensin, Jung merasa curiga dengan sikap dari petugas SPBU yang bernama Josun. Ia memaksa Jung harus membayar dengan menggunakan uang cash, yang dimana Jung merasa Josun bukanlah petugas dari SPBU dan memutuskan untuk menunda pembayaran bensin itu. 1,400원. 이거 카드기가 고장나서 알았어요. 그럼 깎아줄 테니까 거연금 줘요. 아이 참. 자고 가라니까. 사고 나요, 사고. 응? 나 여기 직원인데, 직원? 그거 딸기잖아. 공항 갔다 나오는 길에 내가 사장한테 직접 전해줄게요. 그렇게 전해요. 야, 이거 사잖아. 아빠 알아서 할 테니까 신경 쓰지 마. Bertempat di sebuah jembatan yang akan Jung jalani, para operator pengawas CCTV sedang mengamati cuaca yang saat ini mengalami kabut tebal tepat di sekitar jembatan. Dan dalam perjalanan itu, ada pengemudi lain bernama Yura, yang dimana Yura adalah seorang atlet golf yang akan berangkat bertanding di luar negeri. Yura ditemani asistennya sendiri bernama Suma. Dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan seorang pengemudi lain yang melaju sangat kencang di dekatnya. 내가 진짜 죽을 수도 있어요. 소원이 안 되네. Ternyata, pengemudi itu sedang melakukan challenge di live TikTok-nya, yang dimana dia harus mengikuti challenge itu untuk mengemudi lebih kencang. Akibat aksi dari pengemudi itu, terjadi kecelakaan beruntun yang dimana membuat perjalanan di sekitar menjadi kacau. Di jalur yang berbeda, ada mobil tentara yang sedang membawa kandang besi
Di saat mereka sedang mengamati di sekitar, muncul truk yang keluar ke arah jalur mereka, yang dimana membuat mereka menabrak truk itu. Jung dan Yungmin yang baru sampai pun melihat kondisi jembatan yang sangat kacau. Jung merasa bahwa kejadian ini disebabkan tabrakan beruntun. Sampai akhirnya Jung harus berhenti akibat sebuah truk dan mobil yang lain hampir saja menabrak mereka. Setelah Jung keluar melihat kondisi mobil yang di depannya, ternyata itu adalah mobil dari tentara, yang dimana ada seorang profesor yang ikut bersama tentara itu, dan dia meminta para tentara itu untuk melihat situasi mobil kandang besi barusan. 아, 괜찮으십니까? 1호차 대답해. 저기 박사님 좀 잠깐 부탁드리겠습니다. 예? Di saat tentara itu melihat kondisi mobil itulah, mereka melihat rekan tentaranya telah meninggal. Mereka yang merasa hal buruk akan segera terjadi. Mereka segera mengaktifkan alat pengacau sinyal, agar semua orang yang berada di sekitar tak bisa mengakses jaringan ponselnya. Jung ingin menelpon untuk meminta bantuan pun tak bisa mengakses jaringannya, karena alat pengacau jaringan barusan. 여? 왜? 하지마. Saat tentara itu kembali ke tempat profesor, mereka memberitahukan bahwa para anjing yang berada di dalam kandang besi itu lepas, yang dimana itu membuat profesor segera mengaktifkan sebuah program yang dibuatnya. Program itu khusus untuk mengontrol para anjing-anjing tersebut. 타겟 입력. 담당 실무자의 신속한 사고 제어를 목적으로 한다. 타겟 Dari beberapa anjing yang berhasil kembali ditangkap, Profesor melihat ada seekor anjing yang tidak bergerak. Itu ternyata anjing yang membenturkan kepalanya ke jembatan tadi, yang dimana anjing itu merasa marah karena melihat para temannya telah ditangkap. Tak lama itu, para tentara yang lain datang menggunakan helikopter bertujuan untuk mengangkut kandang besi itu. Karena profesor terus didesak untuk mengaku, akhirnya ia menjelaskan kepada Jung bahwa anjing-anjing ini adalah senjata rahasia milik pemerintah, yang dimana mereka melakukan ini sebagai bahan uji coba kepada anjing, yang dinamai sebagai Project Silent. Di saat helikopter itu akan terbang untuk mengangkat kandang besi itu, profesor segera memberitahukan dengan tentara itu bahwa seekor anjing lagi tidak berada dalam kendalinya, yang dimana profesor meminta mereka harus mencarinya terlebih dahulu. Salah satu tentara yang mencari anjing itu pun menemukan sebuah chip yang berada di sekitar pinggir jembatan, yang dimana itu menjawab mengapa anjing itu lepas kendali. Dan inilah yang terjadi. Tanpa pilot itu sadar, seekor anjing itu pun masuk ke dalam helikopter itu dan menghabisi dia di saat itu juga. Karena akibat dari gesekan baling-baling helikopter itu, menimbulkan sebuah frekuensi tinggi yang dimana itu membuat para anjing-anjing menjadi tak terkendali, yang pada akhirnya membuat para anjing-anjing itu memberontak yang menyebabkan kekacauan di sekitar jembatan. Jung dan Yungmin melihat situasi yang kacau pun segera kembali masuk ke dalam mobilnya dan kabur dari tempat itu. Tepat di saat Jung ingin pergi dari tempat itu, Yungmin yang melihat Josun pun meminta ayahnya untuk berhenti agar Josun bisa ikut masuk ke dalam mobil mereka. Di saat Jung dan Yungmin berhasil kabur dari anjing itu,
Tak lama, helikopter yang tersangkut di atas jembatan pun jatuh di depan mereka, yang dimana membuat jalan itu tidak dapat dilewati oleh Jung. Di saat itu juga, seekor anjing yang naik ke atas mobil mereka pun membuat mereka tidak bisa keluar dari mobil itu. Saat terjebak di dalam mobil itulah, Profesor memberitahukan fakta yang sebenarnya, bahwa para anjing-anjing ini adalah senjata proyek rahasia dan ini adalah uji coba yang gagal. Tujuan mereka membawa anjing-anjing ini bermaksud untuk dimusnahkan. Tak lama itu, Profesor memberikan ponselnya kepada Jung agar dia bisa menghubungi Pak Menhan. Di saat Pak Menhan yang baru tahu dengan kejadian itu pun segera mengirimkan bantuan ke lokasi mereka. 무전 들리는 분 계십니까? 저는 청와대 여기가 주탑 근처인데 저희 앞에 탱크롤이 있고요. 거기서 빨리 나와요. Di sisi lain, Yura atlet golf dan asistennya berhasil menyelamatkan diri di dalam sebuah bus dengan para orang-orang yang lain. Yura yang melihat mobil Jung sedang dalam bahaya meminta Pak Supir untuk membantu mereka. Pak Sopir yang membunyikan klaksonnya untuk mengalihkan perhatian para anjing itu. Setelah Jung dan yang lain berhasil selamat tepat saat jembatan akan runtuh. Untuk saat ini, mereka merasa sedikit lebih tenang yang mendengar penjelasan dari Jung bahwa sesaat lagi mereka akan dijemput dari tim penyelamat. 아니 핸드폰은요? 이건 왜 안 되는 건데요? 용 중이었던 군견 사육장에서 집단 광경병이 돌았고요. 그 감염된 군견 Di saat para bantuan itu tiba, tanpa mereka sadar, para anjing-anjing itu sedang mengintai mereka. Orang-orang di situ pun merasa panik akibat suara alarm mobil yang terdengar di dekat mereka. Para anggota tim penyelamat mencoba untuk memeriksanya, tapi akhirnya kekacauan pun mulai kembali terjadi setelah para tim penyelamat diserang para anjing-anjing itu yang membuat para tim penyelamat tewas semuanya. Jung yang berhasil menyelamatkan putrinya di dalam bus pun memberitahukan anaknya agar tetap berada di dalam, sedangkan ia akan pergi menyelamatkan orang yang masih hidup. 꼼짝하지 말고 있어. 아빠 금방 다시 올게. Tak lama itu, Profesor yang muncul di dalam bus mengajak Yungmin untuk naik ke atas. Di situ, Profesor bercerita dengan Yungmin bahwa para anjing-anjing itu adalah kloningan dari anjing yang memakai kalung E9, yang dimana anjing E9 inilah induk dari semua anjing-anjing itu sendiri. Anjing E9 ini awal mula uji cobanya sengaja dibuat marah dengan cara melihat para anak-anaknya mati di depannya agar bisa membuat anjing E9 menjadi lebih brutal. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Anjing E9 berniat balas dendam, bukan lagi untuk berburu teroris. Di sisi lain, Jung yang telah menemukan beberapa orang yang masih selamat. Jung mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu menggunakan api obor yang dibuatnya dan membawa pistol suar yang dibawa tim penyelamat tadi. Tepat di dekat bus, mereka dikepung oleh para anjing yang dimana itu memaksa Jung menembakkan pistol suar tersebut. 이 걔들 버스 앞에 있었네. 저 새끼 때문에 여기 있었던 거 아니야? 뭐? 아빠! 야, 경민아! 가! 빨리 가! Setelah mereka berhasil masuk ke dalam bus, di tempat lain, Pak Menhan yang mengamati kondisi Jung dan kawan-kawan melalui CCTV terlihat seperti ragu untuk mengirimkan pasukan tambahan tim penyelamat ke tempat mereka, yang pada akhirnya ia meminta para anggotanya untuk menunggu sampai jembatan itu benar-benar runtuh. Tak lama itu, setelah Jung kembali, ia menghubungi Pak Menhan, namun komunikasi mereka pun terputus. Jung yang merasa jika bertahan dan menunggu di tempat ini tidak memungkinkan untuk mereka. Maka karena itu, mereka merencanakan untuk membuat jebakan agar mereka bisa selamat. Seperti yang kita lihat, jebakan yang dimaksud itu rupanya
Mereka sengaja untuk membiarkan para anjing itu masuk ke dalam bus, sementara mereka bersembunyi di bawah bus. Setelah berhasil memancing para anjing-anjing itu, Jung dan yang lain segera menutup pintu dan keluar dari tempat itu. Di saat mereka ingin lari dari tempat itu, Jung melihat kakek dan nenek yang berada di situ tak ikut untuk keluar karena si nenek tidak bisa pergi setelah terkena gigitan si anjing. Kakek yang tak mau lari pun memilih untuk menemani si nenek dan menyuruh Jung pergi meninggalkan mereka. Setelah mereka berhasil keluar dari tempat itu, mereka yang awalnya diminta Pak Menhan untuk menunggu di pinggiran jembatan tak melihat satupun tim penyelamat di tempat itu, yang dimana membuat mereka semua kecewa dan harus terjebak di luar sana. Profesor yang sadar bahwa mereka tak akan selamat dari tempat ini, ia memberitahukan satu hal mengenai rencana senjata uji coba ini, bahwa rencana ini berawal dari pihak Pak Menhan itu sendiri. Tujuan Pak Menhan melakukan ini tidak lain karena politiknya. Dia yang dulu menjabat hanya sebagai anggota Komisi Pertahanan, kini dia berhasil mendapatkan jabatannya karena proyek Silent ini dan naik jabatan seperti sekarang sebagai Menhan. Dan karena dia ingin prestasinya lebih baik lagi, maka ia melanjutkan proyek ini agar dapat mencalonkan sebagai presiden. Tapi karena proyek Silent-nya saat ini dirasa gagal, maka Pak Menhan membiarkan Jung dan kawan-kawan begitu saja. Karena jika masyarakat tahu proyek saat ini gagal, maka kesempatan dia untuk jadi presiden juga akan gagal. Jung yang tak ingin mereka meninggal sia-sia di jembatan ini, berencana untuk memakai mobil derek milik Josun. Tapi karena kuncinya tertinggal di dalam bus, maka mereka harus menyusun rencana baru untuk mengalihkan perhatian para anjing-anjing itu. Profesor yang tak sengaja menemukan laptopnya di tempat itu, langsung menggunakan laptopnya untuk mengaktifkan pemrograman dan ia meminta Jung untuk menjadi sebagai target utama para anjing yang mengurung dirinya di dalam kandang besi sebagai perlindungan. Dan Josun akan bersembunyi di bawah kolong bus untuk dapat mengambil kuncinya. Dan Yura akan memecahkan kaca mobil menggunakan golf miliknya. 충분해. Sesuai dengan yang direncanakan, para anjing pun menuju ke kandang besi di tempat Jung. Namun mereka lupa bahwa seekor anjing N9 itu tak akan terpengaruh dengan program itu dan membuat Josun mendapatkan masalah baru. Karena kondisi jembatan semakin parah, jembatan pun runtuh, membuat mobil dan anjing yang lain berjatuhan, termasuk anjing N9 juga ikut terjatuh. Sementara itu, Jung yang di dalam mobil masih selamat karena kandang besi tersangkut di ujung jembatan. Yungmin yang menunggu ayahnya tak kembali pun berusaha untuk turun dan menarik tali derek agar ayahnya bisa selamat. Setelah berhasil mengaitkan tali derek itu tepat waktu, sopir derek pun langsung menarik gas truknya. Kepanikan mulai semakin terasa di saat jembatan mulai runtuh secara perlahan. Namun, di tengah jembatan itu, tali derek yang menarik Jung itu terlepas dari kandang besi. Sehingga ketika Josun sampai di ujung jembatan duluan, ia sadar bahwa tali dereknya terlepas akan tetapi... Setelah Jung dan anaknya sampai, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil derek milik Josun. Tepat di ujung jembatan, terlihat sudah banyak wartawan dan tim medis termasuk Pak Menhan seolah menyambut kedatangan mereka. 생존자들입니다. 우리 지금 뭐가 중요한?
Jung yang kesal langsung memuka keburukan Pak Menhan dan si profesor ikut-ikutan buka suara tentang Project Silent ini, dan pada akhirnya tercium sudah kebusukan dari Pak Menhan itu. Oke teman-teman, seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian dapat terhibur. Maaf jika masih ada kekurangan dari konten kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai habis. Kalau teman-teman merasa nyaman dengan konten dari channel ini, yuk bantu dukung subscribe biar kedepannya bisa lebih improve lagi dan terus menghibur kalian semua. Makna yang bisa kita ambil dari film ini, apapun yang saat ini kamu miliki, bersyukurlah. Aku Dika pamit undur diri. Terima kasih.